Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan sharing apa yang saya dapat dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan berkuasa, karena Tuhan Yesus sendiri telah menguasai dunia. Walaupun begitu, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka kita bekerja untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah naik, maka tugas kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Allah akan mempunyai Roh Kudus yang akan bersaksi tentang Tuhan melalui kita. Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran. Air dan darah sebagai bukti akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah manusia juga yang terdiri dari air dan darah. Tertulis di Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tuhan terus bekerja agar kita selalu sukses saat kita bersaksi agar orang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak mungkin gagal saat kita sedang bersaksi. Selanjutnya, Tuhan punya bahasa kasihnya sendiri. Bahasa kasih Tuhan adalah jika kita melakukan perintahnya. Tuhan merasa dikasihi jika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Mau perintah Tuhan yang di Alkitab, mau perintah Tuhan yang langsung kepada kita. Tambah kita mengasihi Tuhan, kemenangan yang kita dapat saat bersaksi tentang Tuhan Yesus akan lebih besar.
Juga perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bonusnya saat kita menaati perintah Tuhan, kita juga akan sekaligus mengasihi sesama kita. Contohnya, kita diberi perintah oleh Tuhan untuk membantu satu teman kita. Dengan kita membantu teman kita tidak melanggar perintah Tuhan. Juga kita mengasihi sama kita. Juga bonus selanjutnya, kita mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus dari Bapa. Jadi simpulannya, Tuhan punya bahasa kasihnya sendiri, yaitu kita melakukan perintahnya. Kita sebagai orang percaya menguasai dunia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada dunia dengan bimbing Roh Kudus. Dan terakhir, kita memberi balik kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat memberkati.